selanjutnya kita perlu rangkaian LM35 seperti ini. Harusnya udah ke rangkai ya? Ya udah rangkaian tadi ya. Nah, pakai yang tadi sama. Nah, selanjutnya tinggal di copy aja. Codingannya ini ada 2 halaman. Halaman 37 38 ya, Mas. Jadi ini di copy di paste di codingan yang sama ya. Jadi ada 2 bagian itu. Ini copy dulu. Nah, terus di yang part keduanya di copy lagi yang void send dan void loop-nya ya. Itu dipaste di bagian bawahnya. Nah. Ini di codingannya tetap yang tadi kan, Pak? Codingannya bikin baru. Terus yang 38-nya dibuat setup-nya, Pak ya? Iya, betul. Pokoknya bukan di page setup-nya tapi di bagian bawahnya ya. Bagian bawah. Nah, kalau ini contohnya kan di line ke yang apa namanya? Yang part satunya kan sampai yang void setup doang. Nah, yang part 2-nya kan di halaman 38 itu kan ada void send uptime sama void loop ya. Nah, itu ditaruh di bawahnya aja. Berarti kalau kita bisa taruh di line 22 lah ya. Seperti kalau di yang saya share screen, contohnya kayak gini ya. Udah. Nah, setelah ini kita perlu atur 3 hal. Lihat ke line 9, Mas. 9, 10, 11. Di atas. Di line 9, 10, 11 ini ada parameter out, SSID, dan pass ya. Out ya. Oh, out. iya. Nah, outnya pastein yang tadi dapat di email. Nah, kalau SSID-nya itu pastein nama WiFi. Karena kan si node MCU perlu koneksi ke WiFi ya. Nah, terus passwordnya adalah password WiFi-nya. Saya tadi ini di sini di handphone. Kalau enggak di tethering aja dari handphone ya. Jadi gunain nanti WiFi-nya WiFi handphone, passwordnya password yang reset tethering handphone-nya. Ini contohnya saya ada berarti tadi Nah, contohnya kalau saya udah edit jadi seperti ini ya. Ini out token punya saya. Bentar. Saya copy dulu. Copy dulu. Outnya yep. Tanda petiknya jangan dihilangin ya. Tanda petik jangan dihilangin. Jadi tetap di dalam tanda petik ya. Semuanya tetap di dalam tanda petik. Nama Wi-Fi-nya sesuaikan. Yang ada di sana Wi-Fi-nya yang bisa digunakan yang mana? Oh, itu jangan dihilangin ya. Kalau yang out tadi dihapus kan? Outnya mana? Kalau nama Wi-Fi-nya yang di dalam tanda petiknya kita sesuaikan aja dengan yang ada di sana gitu. Oh, ya. Ini contohnya kalau saya outnya yang dapat saya dari email, kalau Wi-Fi saya namanya AP IoT. Passwordnya sesuai dengan password punya saya ini. Wi-Fi toko itu saya lupa. Singer Bogor. Passwordnya juga. Kalau lupa mungkin password Wi-Fi yang di sana, paling gampang itu kita tethering dari handphone aja, Mas. Tethering dari handphone?
Caranya gimana? Handphone kan bisa bikin hotspot kan? Oh iya iya iya. Nah, hotspotnya kan ada hotspot name-nya sama password kan? Nah, masukin ke sini gitu. Tapi udah sih udah ketemu. Oh, udah ketemu. Oke, sip. Kalau udah, ini kita bisa upload. Penjelasannya nanti di bawah lah ya. Auto detect flash. Buka blinknya lagi Pak. Buka blinknya lagi. Itu udah selesai uploadnya? Udah. Nah, kalau udah, silakan buka blinknya. Ada monitoring suhu connect. Nah, di monitoring suhu, itu kan di tombol atas, itu kayak ada tombol play ya, Mas? Ya. Nah, itu diklik. Oh iya, ada nih. Nah, keluar nggak nilai suhunya? Ya, 47,334. Nah, coba dipegang sensor suhunya, naik nggak di apa yang ada di temperatur gaungnya itu? Naik sih. Nah, cukup mudah kan? Nah, nah itu kita baru nambahin gaungnya aja kan ya? Iya. Nah, coba dilepasin, turun nggak gaungnya? Harusnya ikut turun juga nih. Turun. Sip. Nah, jadi yang tadi itu kan pas di Blinknya, di aplikasi Blinknya kan tadi kita klik tombol play ya. Itu tuh untuk ngerunning project yang kita buat ini, biar jadi mode monitoring gitu ya. Oh iya. Nah, kalau dalam mode monitoring ini backgroundnya nggak ada dot-dot titik-titiknya nih. Kita bisa stop dengan ngeklik si tombol stopnya yang di pojok kanan atas ya. Yep. Kalau diklik stop dia balik lagi ke mode edit gitu ya. Nah, itu bisa kita klik juga di samping tombol stop atau tombol ketika di running ya, Mas. Kalau kita running lagi, di samping tombol stopnya itu kan ada tombol kayak board microcontroller gitu nggak? Ya. Itu bisa diklik. Nah, kita bisa ngelihat device kita online-nya itu terakhir online kapan gitu. Oh iya. Nah, kalau kita cabut nih si device kita dari powernya, artinya kan bakal offline tuh. Bakal ketahuan juga di sini. Si aplikasinya bisa tahu kalau aplikasi kita mati gitu, koneksi ke internet gitu ya. Oke. Gitu. Nah, kita coba jelasin codingannya satu demi satu ya. Yep. Di bagian atasnya itu seperti biasa kayak yang tadi LCD ada include-nya ya. Nah, di sini kita akan mengimport library-library yang dibutuhkan untuk terkoneksi ke Blink. Ada 3 library yang kita butuhkan. Pertama adalah bagian yang include ESP8266 wifi.h ya. Nah, ini adalah blok untuk mengimport library wifi. Karena di sini ketika kita ingin mengkoneksikan node MCU ke servernya Blink, berarti kan si node MCU harus bisa terkoneksi di internet. Yep. Nah, berarti karena jalur komunikasi internetnya antara node MCU ke internet ini hanya ada wifi, ya kita harus gunakan modul wifi ESP8266. Yep. Library ini udah keinstall otomatis pas awal, ingat gak kita manage library install ESP8266 ya, Mas? Ya, biar nah, ya. Betul. Itu tuh sebenarnya kita nginstalin library wifi ESP8266 ya. Nah, itu kita import library wifi-nya. Selanjutnya kalau include Blink Simple ESP8266, yang ini yang kita barusan tadi diinstal via manage library ya. Nah, kalau Simple Timer yang kita download via GitHub ya. Nah, kalau Blink Simple ESP8266 tentu saja ini library untuk terkoneksi ke Blink server untuk ESP8266 ya. Nah, kalau Simple Timer ini adalah untuk mengimport library timer. Library timer ini fungsinya sama seperti delay, fungsi delay 1000 gitu kan. Nah, cuma ini kita pakai fungsi timer gitu yang ada di library Simple Timer. Kenapa kita harus pakai library Simple Timer? Di bawah kita lihat struktur codingannya ya. Nah, selanjutnya
Ya kalau pin sensor, file sensor mah nggak usah dijelasin lagi lah, itu sama aja kayak sebelumnya ya. Nah di bagian sebelumnya itu ada define blink print serial ya mas. Nah itu tuh untuk mencetak status blink pada serial monitor. Kalau kita buka Arduino IDE-nya, terus kita buka serial monitor mas, terus kita restart nih si node MCU-nya. Muncul tulisan ini nggak? Oh, di restart. Iya, di restart. Diikutin sama gitu, Pak? Iya, betul. Terus restart di yang mode MCU-nya, Pak? Betul. Iya, keluar. Nah, ini memungkinkan kita juga ngeprint serialnya selain kita kirim ke server IoT Blink, kita juga bisa print via serial monitor gitu ya. Nah, tapi kita harus tambahin si Blink print serial ya. Nah, ada 3 variabel yang tadi kita ubah-ubah, ada out, SSID, dan password ya. Out ini adalah authentication token yang kita dapatkan via email. Jadi tiap kita create project pasti dapat email untuk authentication token ini ya. SSID dan password yaitu password WiFi dan nama WiFi dan password WiFi yang kita gunakan. Nah, si node MCU ini perlu terkoneksi ke internet gitu ya. Makanya harus terkoneksi ke WiFi yang ada internetnya. Gitu ya. Dan tipe datanya kalau di sini bisa dilihat char ya. Kalau sebelumnya kan INT dan float ya. Kenapa di sini char gitu ya? Ya karena yang kita simpan di sini kan teks ya. Nah, sehingga di sini tipe datanya kita pakai karakter gitu ya. Kalau kita simpan INT, terus aja nggak bisa pakai nge-save data karakter kayak gini ya. Bakal error ya kalau kita tulis INT. Gitu. Nah, setelah itu kita akan ngebikin sebuah objek simple timer namanya timer di sini. Timer ini gunanya buat apa ya? Di sini ada di bagian setup timer.setInterval 2000 send-up-time ya. Nah, dia akan melakukan atau memanggil si fungsi send-up-time dengan interval 2 detik ya. Jadi tiap 2 detik dia kirim, tiap 2 detik dia kirim gitu ya. Nah, jadi sama kayak delay kan, delay di loop ya. Nah, cuma di sini pakai function timer ya. Kenapa nggak pakai delay aja gitu ya? Nah, ini bisa dilihat nih bloknya di setup kan? Ya. Nah, ini memungkinkan kita untuk melakukan looping di bagian setup. Jadi timer.setInterval 2000 itu adalah jeda kirimnya. Send-up-time adalah function yang akan dipanggil ketika di antara interval ini ya. Nah, send-up-time ini apa? Nah, ini send-up-time adalah blok program yang kita gunakan untuk mendefinisikan apa yang dilakukan device saat mengirimkan data ke Blink server ya. Dipanggilnya saat kapan? Nah, di yang point setup ada timer.setInterval. Nah, di belakangnya send-up-time ya, Mas. Nah, dia akan memanggil blok void setup send-up-time ini ya. Nah, di send-up-time yang bakal ngapain ya? Dia sama, ngebaca sensor suhu seperti biasa ya. Kayak via analog read, kita kali 0,322 biar jadi biar nilai analognya biar jadi Celsius gitu ya. Terus kita cetak di serial print gitu ya. Selain itu kita kirim ke Blink server. Nah, ngirim ke Blink servernya cukup satu baris saja. Kita tinggal panggil blink.virtualWrite v0 dan value sensor yang mau kita kirim gitu. Value sensor ini kan nilai Celsiusnya ya, Mas. Kita akan mengirimkan data sensor suhunya yang tersimpan di variabel file sensor ya, Mas. Ke pin V0 yang ada di Blink. Nah, masih ingat nggak pas tadi kita bikin dashboard? Gaungnya ini kita pilih virtual pin, pinnya V0 betul nggak? Oh, iya. Nah, kalau kita tadi pilihnya V1, di sini kita ganti V1. Jadi bayangin kalau misalkan nanti ada 3 sensor suhu ya Mas, kita bisa setup di Blink app-nya, misalnya gaung 1, gaung 2, gaung 3 gitu ya. Gaung 1 V0, gaung 2 V2, gaung 2 V1, gaung 3 V2 gitu misalkan ya. Nah, berarti kalau banyak berarti virtual write V1 file sensor 1 misalkan ya. Virtual write file 2 file sensor 2 gitu. Kebayang nggak? Ya kalau multibar kita arahin sesuai dengan virtual pin-nya gitu ya.
Nah, khusus di bagian loopnya, ini cuma ditaruh blink run dan timer run. Kenapa harus ditaruh kayak gini? Ini udah setupnya si dari Blink ya. Dia ketentuannya seperti ini gitu ya. Jadi bagian loop kita tinggal panggil blink.run dan timer.run gitu. Nah, dengan seperti ini ketika nyampe loop, dia akan terus ngecek atau ngirimin data sensor suhunya, terus dikirim ke server Blink tiap 2 detik. Tiap 2 detiknya karena set intervalnya ini kita set 2000 ya. Yep. Kurang lebih seperti itu.